Huria nahina holongani Tuhan Yesus Kristus, sude parhalado pasaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Andorang sotapuka parmingguota, jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 10 mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, say hamonangan do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buah siang hari,
Pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso. Ale Tuhan, ende honok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Saeleon matuhami rohana togu nabadia pikiran na denggan dohot rohana ringgas pasauton ulaon na denggan. Saeleon madame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pengondingim. Sai marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Sai ramoti jala pargogoi mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 28 ayat sada dohot opat. Tangihon hamu ma patik niribata ima sian patik pasiahon dohot lapatanna. Patik pasiahon. Unang hoolo makatidakon hatana so tutu maralohon dongan jolma. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita manggagapi dongan jolma manang manjehehon manang pahata-hatahon paoruhon sangap nasida ikon yapinando dongan jolma anggo sotakas dope di boto salana holan uhum na dengganido paboa-boaon atong rap mangido gogo mahita tu debata lao mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargoguli mahami mangulau nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 165 ayat 2 dohot tolu. Rusana udang doa
tatopoti ma dosata tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Leon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marha porsyaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringo tu hasesani dosata. Ala ni pangalosyot tado ubay na tartulang Kristus. Jala binayani hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitean na hasonangata. Jala binayani bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma Tuhata sian buku ende nomor 440 ayat sada dohot 2. Hatani debata turpuk epistel ni mingguta sadarion ima natar surat di Amos pitu ayat sada sahatro di ayat onom tajahama marsikat soring. Songonondo di pataridohon Tuhan Jehovah tuau idama jumadihon si hapor ibana dimulana partubur duhut-duhut ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai. Jadi dung sun siap digagat suan-suan ni tanoi dikuma ale Tuhan Jehovah say maparmuati maroham tungbehama panahani si Jakob jongjong ay namek bekdo ibana. Jadi mapangulahi marohani Jehovah taringot tusi dang jadi saut ninna Jehovah. Songonondo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau idama dipio Tuhan Jehovah maapilao manoroi nungakola di sudahon lung boloni di sudahon dohot pertalian. Jadi nikuma ale Tuhan Jehovah ua pasadima tungbehama panahani si Jakob jonjong aina met do ibana
Jadi marpamulai ma irohan Jehovah tarino tusi. Doat i pedang jadi saut. Nina Tuhan Jehovah. Ido sahatna. Martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji matu hatta sian buku ende nomor 731 ayat 2 dohot tolu. Jonjong maham. Tidakon maha porsyotai songon nahina tidakon ni dongata saha porsyaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosa na tumo palangit hotano au porsya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai lima nati nubuhon ni si Maria naga bega biasa todi parbadia andorang sua bubuan ido tuhata natu maon na bernit di pauman di silatus namate tarpaja lu ibana di au tenai silang natuat tu bandatoru di tanom namulak mengulu di ari patoluhon nama naik tu surgo lau kudus siamu di debata Jehovah amanai parkugo naso hatu dosani disima ibana pada sogo tanomon manguhuni halak nama ngulu dohot namate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria atau pandala Kristen akan nabadia dohot yasani dosa dohot dihatain namandok mulak mangulu dosogot lagi ni halak nong mate dohot dihangluan nasora sudah amin. Kudul mahamu tabegema ede puji-pujian sian paduan suara seksi paropuan.
Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Titing di huriata Minggu tanggal 14 Juli 2024. Na parjulu guarni mingguta sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis dohot topik hiras niroha makatahon hasitongan. Na paduahon parguru malua tahun ajaran 2023-2024. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10.30 WIB di Patupado ujian lisan Tuyanak Kota Parguru Malua tahun ajaran 2020-2024 maringanan di Serbaguna B. Patuluhon pertanyaan sektor. Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna A di Patupahuriata do pertanyaan sektor Sion na ni hasuhuton ni keluarga Tulus Tobing, Boru Sinaga, dohot keluarga Situa BP Sitorus, Boru Sijabat, nanyuluhon ni Pendeta Luhut Simbolon. Hari Sabtu tanggal 17 Juli 2024, pukul 10 WIB, maringanan di Serbaguna di Patupa Huriata do pertanyaan sektor Sauduran, nani hasuhuton ni keluarga Sintua Prop Payaman Sembanjutak Cahaya Boru Lumban Tobing, nanyuluhon ni Pendeta Liston Butar-Butar. Napaupaton pasahat pilihan tujulu. Sadarion Minggu tanggal 14 Juli 2024 dung sipul jamita pasahat pilihan tujulu do hita ima tu haperluan ni hut napapi 70 tahun dohot pesta gotilon adorang sujamita mardalet do tulu kantong pilihan ima sada A sada B dohot 2. Napalimahon pangebation ni huria. Sadarion Minggu tanggal 14 Juli 2024 di Permingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB Rodo Pemuda GKPI Menteng Laho mengibati huriatta. Napaonopon penguan keluarga muda. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 sada sahat 15.30 penguan keluarga muda Patupahon ibadah meet up baringanan di Serbaguna A nani hasuhuton ni keluarga Adolf Parnengotan Tobing, Debbie Selina Panjaitan, doho keluarga Albert Semangunsong, Grace Semanjuntak, pinangido tu sudah keluarga penguan keluarga muda Asa Madohoti Ulauni. Napapituhon seksi pegabaran Injil. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 10 WIB seksi pegabaran Injil Patupahon kunjungan kasih dan ibadah bersama warga binaan di Rutan Salemba dan nyuluhon ni Pendeta Ferdinand Huta Barat doho tema hidupku bukan aku lagi. Napawaluhon Pakko Basian Situa Angkatan 2004 sahat 2024. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 10.07 sahat pukul 10 sia di Patupa Situa Angkatan 2004 2024 do FGD Sister Church maringanan di Serbaguna A. Napasiahon seminar manajemen pelayanan gereja. Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 10.07 WIB kebaran baru di Patupa Huriatta do seminar manajemen pelayanan gereja tu Parhalado HKBP Resort Kebayoran dohok mengundang tuluh narasumber ima Pendeta Gomar Gultom, Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dohot Evangelis Dr. Togu Hutagaul, songon bahan pembahasan ima buku nani suraton ni amang situa Prop Payaman Simajuntak. Napasapuluhon sermon Parhalado Seresot hari Kamis tanggal 10 Juli 2024 di Patupado sermon Parhalado Seresot maringanan di HKBP Kebaruan Gandaria alamat Jalan Komplek Golden Plaza Fatmawati Blok E27 27 Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 15 Gandaria Selatan Cilandak Jakarta Selatan. Napa Sabtu Sadahon Konpen HKBP Distrik Walu DKI Jakarta.
hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 10 WIB di Patupado Konpen HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan ni sude pangula nagok tiki dohot keluarga padita pensiun dohot keluarga dohot ina sarpat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Rawamangun pasal 22 hon selama ulang tahun Ari Hadu Tubuh dohot ulang tahun Parbagason Parhado dohot ruas nihuriata pasatun selama ulang tahun Hadu Tubuh dohot selama ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas nihuria na tubuh manang marbagas di tanggal 14 sahat tanggal 20 Juli saya tuhat tama nama masu-masu molo tungadong ruas nihuria na sotar surat do peguarna di titing na ulang tahun ni di Pabuama tuganuk situa di setorna manang tu sekretariat na basa putolu na terakhir akka titing naso ni jahon hobar tu titing cetak sedarion dengan ma tajaha songoni masaha ni titing di huriata di bagasan minggu sedarion taingok bima manangakoni tujulo ni tuhatta. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara gabungan.
Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 785 uhut tapasahat peleta sada A sada B dohot 2.
damai di debata na sumurung siang saluhur roha, ima mengaramoti hati-hati dor pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamuna kadongan damang dodainang di bagasan Kristus Yesus. Turbuk jamita dihita sadarion ima nanienet sian. Evangelium Markus bidu onom mamuka mai sian ayat 14 sarodi 20 siang. Tajaha mama marsorin-sorin. Ujung ni si Yohanes Pandidi. Jadi tarbigi mai tu Raja Herodes ay nunga tarbarita guarni Jesus pola didok. Nunga hehe si Yohanes Pandidi siat akana mate. Ido ala na umben parhaguguon si songni ibana. Domba na mandok si Elia dombana. Asi se mandok manuriram doimana. Alai anggo si Herodes dung di BGI sainin nado. Si Yohanes dang hugo tapi ulunai ido di pahehe. Ay disuruh si Herodes ido na dulu na manakub si Yohanes. Doon magpupulungan si Elias. Hindi si Filipus. Ay di dok si Yohanes do tu si Herodes. Dang jadi diho ang giborumi. Sama rohani si Elias di ibana. Ay umur do ibana. Alay dapat patukasa. Alai nama biar do si Herodes mida si Yohanes. Alana ditanda ibana do halak natigor roha jalana botor. Jala diondingi do ibana. Jala boha-boha do rohana umbegi jamitana. Huhud di halomohon hatana. Upama hari na ne, 5 hari na tubuh ni si Herodes. Di nama baik Tuhan bana di akan sana. Akan hidup ni dan dulu Jadi bongok ma boru nu si Herodias tu bagasan manortor. Jala songolo matani si Herodes dot akadongan na disi gabe di dok raja ima tu boru nai. Pangidu sia nau manang dia lomoni roham. Lehonok kudoi tuho. Jadi ruar ma boru-borui mandok tu inangna. Ahama pangidu aku. Jadi dok ibana ma. Ulu ni si Yohanes Pandidima. dipanggil man sanari malehon tuau di atas pinggan ulu ni si Yohanes Pandidi. Mar saksi tutu marohani rajai. Alai alani akka warina. Dot alani akka na ginokon nai. Dang ulu ibana. Pautsaton berburui. Dalam pintor disuruh Raja Ima pasna ada. Dokon maribana alah ulu ni si Yohanes. Gamelau lahu pasi anggota ulu ni bagasan hubungani. Jala dibuang ma ulunai di atas pinggan. Di pasahat ma tu anak borui. Jala borborui ma mangalehot sa inang na. Asadung di bagian kasisian ini si Yohanes nama saya Roma nasida dibuat apa kena galang tangan. Songoni ma sahat na hatani di bata. Hamuna kadongan di bahasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Shalom. Horas ma dihita salutna. Maca jorbudo na tajaha taringot tu si Yohanes Pandidi. Jorbud hian. Wahado sadana boru mangido ulu ni si Yohanes Pandidi. Alahatana koras na dipasahat si Yohanes Pandidion mangasahon hasitongan.
Macam borat do saya stong na jamita dihita sadarion. Dakwalan tu ruas. Di pandita pe macam borat do. Bohado maka tindakon hasit tonga di tonga-tonga di Portibion. Ala tabu tu do takas. Di ngoluta singanu Paris sadarion marporangi do aka hasitongan. Jadi adong do na mandok anggo tikina nuaingon didok doi post truth. Mau didok post truth dang hasitongan imbi. Apalana rumikot sian sudi. Pakilala ado, pikiran do, persepsi do, taringot tu nasitong. Jadi marporang do ganupari di media sosial, tuan nima, anggo namar jami tahun, dang adong masuk tu media sosial. Otik-otik dunia. Marporang do ganupari. Adong mana mandok A, B, bah sitong do ibana bah. Ai sitong do anggo pamerintah ta. Ale nadiba mandok bah pargabus do anggo pamerintah ta. Marporangi do. Ya do sahaliau pajupang dohot staf ni kepresidenan didok do. Oh puluhan ribu setiap hari hoax. Songi do anggo ngulutar saderion. Alai nama sanuengon dang naim baruon. Melutajahan akin di bagasan Evangelium Markus takas do tabuto. Si Johannes Pandidipe nunga memaritahon nasit tongi tu parhuaso si Herodes. Ya kan? Ngabuita baik koni anggi boruna dialap gabe pardihutana. Perebutan pardihuta don. Mulu dihaga BP nunga dititik koni marbaga suraroha dangido. Nunga marbaga suraroha abah pitor gaor ma nama nangihon. Dangido. Ala ikonido di pasahat. Si Johannes Pandidi. Di boto do takas anggo huasoi adong di si Herodes rajai. Ale anggo Johannes Pandidi tongdo ala panurirang nasida ikom hiras rohana barani bana pasahaton hasitongani matsai maoldo termasuk di Huria matsai maoldo anggo mamaritahon nasitongi sonari dangido ai baru do pe natuari ro sadadongan tu jabu manukun. Biasa do kan anggo manukun tu pandita jodoh do adong masalah. Ha itu. Songono do pandita namin nah. Adong naing marbagas alai dang takas do pe anggo status nasida par arta don tarbarita don dangido ya kan sirang so sirang don aleng naing mangoli musik bado pandapot ni panditai jadi petor halus mah ngadi butuh halus nah bahasa polos sukono mutu au ngai butuh halusna mulut aja bibeli nunga takas ikon di betul-betul dosongan si Johannes Pandidion dang jadi diho mangoli musik ya kan sirang so marsirang dope hosian pardihuta. Itu kan? Jadi ahana mempen ganggu rohaon. Tongdo pikiran ni Portibion.
At sugari. Boy do di pasu-pasu akan bermasalahon. Bah, ngayo boy tu hala amang don inang kan? Marsugut ulu dorah. Ngarobi sada mobil nem baru. Ido, jadi na masa di Torpukta sadarion dak kolan 2000 nasalpu, 2000 tahun nasalpu. Natuari pe masa depe. Jadi tak kasih dok tu si. Dong, ikon ta barita hodok barita nauli. Nauli. Moi dok nauli nasi tong doi. Ala roh Tuhan Yesus tu portibion. Dibutuh do gaor ni portibionon. Asa bui hita mai huton dalam hasitongan ni. Di hatagorik di dok doi hasitongan aletea. Molo a di dok anti nama ngalo dan gitu leth ima nama nabunihon makukupi. Aletea mandok hasitongan ni ikon dikukupi do sude. Ikon takas do sude. Dang boy di tabunihon. Ido molo aletea. Jala Tuhan Yesus Kristus si didok dirina audo dalani dohot hasitong ini. Dang adong nabuy dikukupi. Dalan tu amai nuatung takas di hita sudi. Alai hita do nama kukupi. Jadi luar biasa do anggojol maon. Ngahu parsiajari sian filsafat sian sudi akka surat manang pemikiran niaka pandai bisuk. Hola jolma dope na bui margabus tu di bata. Hola jolma dope na bui margabus tu dirina. Unang majolo tu nasing. Tu dirina sendiri bui di bana margabus baik komai. Ya? Di bahindo ikon takas tak ului hatani di bata. Anggo hola dirita na tagabusi boy dohon dang dinggani alai lumayan dopi. Alai jumocut gabi halak na asing na tagabusi. Na mat say gudang utang ihon. Ubege sian akka ruas ni huria. Martugas ma misalnya bana tu luat na asing dau hian sian keluarga nai. Bah adong musai keluarga na asing di si. Ya kan? Ujung-ujung na gabi adong tolu keluarga. Dia do keluarga nasi tongi. Ya kan? Boy do marsirang. Boy. Mol di bagasan parbogasani gabus do naga beda sarna. Mol di gereja Katolik adong hukum kanon. Digakin dengan do hita marsia jarsian gereja Katolik. Aka halak nanaing marbagas di suku do. Toho do single do peho toho nin kan single do peho toho kan tardapot ma single do hapeon ya kan bah di pasu-pasu pastori dang ido song kita mah kan anggo kita mandok manang dia nau di padomu di bata dang boy sirangan ni culma anggo gereja katu daung molo gabus do na padomo nasida ikon buido disirang. Ido. Jadi dang bui mangotong-otoi. Au sendiri songon pandita melhubu tu adong na margabus. Betul-betul rade do mandok daw dang masa dopi para bogasani. Jadi unang gabusi gabe hasit tongan. Idu saya stong na parsiajari, tata parsiajari sian Torpukta di bagasan sadarion. Jadi baini do amuna damang do dainang. Betul-betul do ikonta rimang-rimang di bangsa rohata taringot tu jemitaun. Ala sonarion jojot jolmaon pasitong sitokon dirina.
Dia lomo di rohana idona di dok sitong. HP akagabus do. Bah, itu toho donian diajari Tuhan Yesus hitaon. Marbisuk songon ulok. Marroha songon darapati. Sestong na ondo sada prinsip luar biasa don, betul-betul do sada prinsip pangajarion na macai godang dampak mana pengarunai. Alai jujut hitaon gabe terbalik tabayan. Marbisuk songon ulok dia tusi gabe mangulohi. Bah diajari Yesus do gabe mangulohi on. Lupa ibana di baris na paduahon marroha songon darapati. Ido na diajarhon berita na uli di kita. Ito hodonian ra ngahya sahali hubain contoh nai di tengah-tengah ta teki marjamita di HKBP Kebayoran Baruon. Adong do sara suku di Papua, ya kan, suku Sawi guarna. Jadi andorang soro depe barita nauli di boto hamu doa amang do dainang ahado na tiop nasida songon hasit tongan gabus. Ya kan? Halak na malo, halak na marhasil ima na jago margabus. Ya kan? Lam malo margabus hebat, juara gabus. Mau juara bagas tingkan doi kan. On juara gabus betul-betul don. Jahama buku ni isi do gorna misionarisi. Anak perdamaian. Gitu kan? Don Richardson, jahama bukui. Betul-betul do. Jadi teki di jaha nasida manang di bagian nasida ang bona nasida dang majaha do peteki. Di bagian nasida tarengok Tuhan Yesus, asi rohana mangida Tuhan Yesus. Bah, tutu dioto-oto ibana HP. Kan? Di si di bereng nasida, di bagian nasida tarengok si Judas Iskariot. Bah, ondo na jagui. Ondo na jagui, juara gabus. Ya kan? Pola guru na sandiri, boedo di gadis. Ido pikiran nasida, andorang so muba do perohan nasida, ya kan? Bah oto nayon, pola gabe tarsilangon, dang ido, nah, si Judas Iskariot, ido guru nami, nah sida baikon maju lomang de, do de inang, ido, alai bu ido muba nasida, dak pola upat orang sudi, jahamu babukui, dong muba rohana. Di boto nasida do. Anggo barita na uli ima na naing patandahon tu nasida hasit tongani. Gabe di boto nasida mah dang dengan HP gabusi. Ido tong. Jadi ido saya stong na nang tatiop di tengah-tengah ni ngoluta sandok panggul miton ni ngoluta sadarion. Ala godakian apalagi diteki nama sunuengon postruti ya molo nasatonga sitongi setongna nama olhien ima nasatonga sitongi ya kan saya diulah-ulahi gawi sitong deh ya kan bereng mane wah anggoi dak tikoson diulahi ditorusun matu nana asing sarupa mah kan bah anggoi bana dang sitongi gabi tutu mah dang sitong. HP halak na tiga roha do nasida. Jadi halak hita nuaingon na mangul di bagasan era postrus dang ulo je hita check and recheck the fact. Di pareso mamuse atik na tikos dui mandau. Di ini do au sadiri ngahya marsala di si. Ya kan? Adong nama dok song-songon Peter who forward. Ya kan? Hirana parjulu nama foroti. Tapi dong dicek fakta bah gabus do. Gabe dohot do ita mardosa.
Tuhan ima Tuhani saya tong dope manesa dosata. Itu. Ya kan? Termasuk mah adong parbudion sada video di pasahat di viralhon. Pemerintah Cina didok naik menterjemahon bibeli gabe diubah-ubah isinai. Godak kian na porsiai. Adong nan manjolo videoi. Ya kan? Jadi dong adong sada kesempatan diundang sada Universitas di Beijing au gabe narasumber tahun nasalpu bulan Oktober. Husukum matu akadongan Kristen disi. Aito hodon neng adong do bibel nem baru di bain-bain naka komunison. Song ni donian. Didok nasi dedor. Dang. Hoax doi. Propaganda. Wah tutu. Na godak kian halak na termakan isu disi. Ima jolei. Anggo di Indonesia godak kian akan amasai. Apalagi mau naik pemilihan-pemilihan. Nang ido. Jadi baik ini do saya stong na hami akapan di tahun saya martangyang. Masa unang gabe parhitian ni gabu si tahun. Mulubu inian jong-jong mahita di bagasan hasit tongan. Ya kan? Manang dia bene dok halak disi hita mana mamutuson. Ta timbang-timbangi bagi bahasa rohata. Dia saya stong na perlu di viralhon manang di pasatu aka na asing. Jadi songonido saya stong nakolan di bagasan politik, di bagasan parhuriau pe persoalan do anggota ringo tu hasit tonganon. Adong panurirang na tutu panurirang. Alai tabo do takas godang panurirang pargap-gap. False prophets pargap-gap. Jala di paboton do di baksan Bibilon adong tandana. Molo panurirang pargap-gap adong do sada ilmu na di pangasahon nasida, ilmu cocokologi. Asal mah cocok turoham, cocokologi, itu cocokologi, ya kan? Bah, halahon saya neng gabe mamora, oke, dicocokkan mah. Jadi anggo barita naulu ini ima asaboy hita sude gabe mamora, isi nama doki. Kodang do halak Kristen bagus. Kawan konsultan penerjemahan Alkitab di lembaga Alkitab ngagodak kian udalani luat di Portibion. Tarlu mau biba NKRI, Mentawai, te Papua, termasuk matu Timor Leste. Minggu nasal pu depeo. Godak kian hal na porsiai na perpu na pogus. Mau tadok anggo di bangsa Kristus Yesus di tarpasu-pasu dah hita gawi mamora pargabus deui. Ngadidok di baksan barita nauli kon hot jong-jong di hita di hasitongan marpakirimon manang dia pena masa di baksan 10 tahun saya tong do hita bui jong-jong hot di bagasan Tuhani ido alai saya godang do kan parjamita nasongoni mau di baksan Kristus Yesus dang adong be persoalan dang adong be masalah pargabus deui. Alai anggo gabusi saya diulah-ulahi gabi orsia mahita. Jadi dakolan di Portibion, di Parhuriau pe jog-jog songoni. Saya anggiat mah ruasnya HKBP ondang adong. Naga porsia tu gabus. Dia do dalan na asaboy tabutu. Gabus mana sian hasitongan jaha bibeli. Moldang di jaha bibeli, ahadonai jaha, hoax. Gumodang do hoax na di jaha. Mol marsiajar hita sian hatan di bata, ikon tabo tu do takas. Adong do ukuran ni hasit tongani. Jalaboy do hita gabe bersikap. Ya,
Tu parhuaso pe boleh kita bersikap. Tu par arta pe boleh kita bersikap. Jadi seorang pandita pe au sendiri bah tutu. Ai jodoh adong na marsi ranggut di bagasan rohaon. Bah do bah adong do parhuaso di son. Adong do par arta di son. Bah do hira-hira. Sahat do berita naul ini, sahat do hatan di bata, manang asa boy mangasahon cocokologi. Betul-betul do dah udokon, hamuna kada mang do dainang. Ya sahali au pas marjamita, dung saya marjamita, pajupang di konsistori, adong sada ruas namandok. Ang pandita mula marjamita unang koras-koras. Wah, ido teh bang, na koras do nakin, ido. Unang hirana menyerang sahalak loh, ido tah he adong nana terserang. HP dang adong di bangsa rohaon, siang rohana yes don, kan? Ali dok nasi do, bah nakin hirana memukul sadahal ado hal ang pendita, ido teh. Dak pola butuh takas isi do warna manang dia dalam. Alai molo di pasahat hatan di pata, songo natar surati, olo do si pata adong natar singgung, dang ido. Dengan mau tersungging, on tersinggung. Jadi molo marjamita ang pandita, puji-puji matu Tuhani, ido. Akan aulna dinggama di pasahat dina. Oleh hudok do amangi dak pola gabi hirara. Sogur hakku tu ibadah daun. Songono do amang dah. Jaha amang maju lebih beli. Sude do nunga adong di son. Akan aulna dinggan taring otu di bata adong di son. Alai unang lupa aka panurirang pasaton haji tongani pe adong di son. Unang taorui hasit tong nani. Jadi melepas turpuk tasongon turpuk sadarion pasahat hasit tong nani. Unang gabe diurui asa unang adong naci rohana. Saya stong na muluta tangihon hatani di bata gabi haci rohata denggan. Adalah patani bau mama roham. Idonian. Teo termasuk sada pandita. Nah, maralohon akka ayat-ayat emas. Di bawah tamu doa amang daud dainang adong doa ayat emas kan? Ya. Atik adong doa ayat berlian dak kubotoi. Ayat emasi ima akka natabu-tabuhian. Melulu jaho Roma tuau. Dan gitu akan tabu-tabui. Ya kan? Dak kia na koras-korasi di banyak emas. Ya kan? Tinggal homa dosam, pauba maroham. Ahia do gabi ada masih. Jujur maju hita. Adong do ikon pauba maroham. Dang kia gabi masih. Anggo ada masih bah molohol swakko martangnya ko tutuhani. Ido. Nah tabu-tabui. Jadi termasuk naso setuju tu ayat emas. Dang adong ayat emas. Sude hatani dibata ikon tatangihon. Jala taulahon di bagsan. Sandok gulmet ni nguluta. Ido sestongna unok ni jamita di bagasan sadarion. Asa marsiaja kita sian Johannes pandiri. Anggo mul hujaha taring waktu hatani dibataon. Bah, betor tubuh mah di bangsa rohaku. Dang sadia dope nahulahon ali Tuhan. Dang sadia dope. Dang gotak dope uluon. Baik kau mai molo habis marjamiton betor gotak uluon. Ngeri daya te. Iro, dak kia dope hulami songoni. Adong nacit, adong sasaotik persoalan alai dak kia songon si Johannes Pandiri dopeon. Jadi saya anggiat mah tong hata ni dibata
nama nogihon hita di bagasan sundik gulmit ni ngolutta unang porsia hita holan tu hata-hata ni jolma mula mahita tu hata ni bata akan nauli ini barita nauli ikon barita na sitong doi. Amen. Aliton di porbadia mandok moliati rohami sian nasa rohanami ali Tuhan ala nunga tolhas barita na ulim Tuhami hata hasitongani sondangi ma rohador pikiran nami ada sabui hami Tuhan mardalan mangulu di bagasan hati uroni moliati male Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapasahat ma peliata tu pesta hut dohot gotilon HKBP Kebayoran Baru. Marinde maita sian buku inde 716. Bye.
koma peliata. Ali di bata amanami na di bano kijang. Hodo hararuan ni saluhut silendo na dinggan dohot na seulibasa na maliutus. Hupasat hai masian na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus si jolong. Pasu-pasu mai jalara moti asa huparsea kami pelianon patimbulhon harajamu tong-tongan di huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhiti todim asalam butanda hami godang ni silelo mitu hami. Asalam girir hai mandok oleh hati tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na bergijang sai pinorbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malamoni roham di banua tongaon songon na bergijang leoma tuhami sadarion hanguluan separi sesama di sanami son panesanami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togihon tubangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jaladi ramoti tuan debata maho. Di sondakon tuan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon tuan debata mabohina tuho jala di pasar honda mena tu tondim.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami dari Majelis HKBP Kebayoran Baru dan seluruh pelayan yang ada di HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali menghadiri ibadah di HKBP Kebayoran Baru. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai ibadah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 14. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287.
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum Taurat Tuhan yang ke-9 dan maksudnya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 31B. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi. Yesus Kristus, Firman Tuhan, epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Amos 7 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca secara responsoria. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku ND 731. Dengan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar kesaksian pujian pemuda-pemudi GKPI Menteng.
Kita dengarkan warta gereja untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu 14 Juli 2024. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis dengan topik berani menyuarakan kebenaran. Kedua, pelajar CD. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 13.30 WIB bertempat di Serbaguna B akan diadakan ujian lisan bagi pelajar CD. Ketiga, kebaktian sektor. Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 18 WIB bertempat di Serbaguna A akan diadakan kebaktian sektor Sion sebagai tuan rumah keluarga Tulus Tobing Inang Boru Sinaga dan keluarga Sintua BP Sitorus Inang Boru Sijabat yang dipimpin oleh Pendeta Luhut Simbolon. 2. Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 18 WIB bertempat di Serbaguna B akan diadakan kebaktian sektor Sauduran sebagai tuan rumah keluarga Sintua Profesor Payaman Simanjuntak Inang Cahaya Boru Lumban Tobing yang dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar. Keempat, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 14 Juli 2024, sesudah khotbah kita memberikan persembahan ke depan altar untuk hari ulang tahun ke-73 dan Pesta Gotilon. Sebelum khotbah akan berjalan 3 kantong persembahan, yaitu 1A, 1B, dan 2. Kelima, kunjungan gerejani. Hari ini Minggu tanggal 14 Juli 2024, di kebaktian Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB, kita menerima kunjungan gerejani dari pemuda-pemudi GKPI Menteng. Keenam, punguan keluarga muda. Hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 11 sampai dengan 15.30 WIB, punguan keluarga muda akan mengadakan ibadah meet up bertempat di Serbaguna A dengan tuan rumah keluarga Adolf Parningotan Tobing Inang Debi Selina Panjaitan dan keluarga Albert Simangunsong Inang Grace Simanjuntak. Diharapkan kehadiran seluruh punguan keluarga muda untuk mengikuti acara tersebut. 7. Seksi Pekabaran Injil. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 13 WIB, Seksi Pekabaran Injil akan mengadakan kunjungan kasih dan ibadah bersama warga binaan di Rutan Salemba, dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Huta Barat dengan tema Hidupku bukan aku lagi, dari Galatia 2 ayat 20. Kedelapan, pelayanan Sintua Angkatan 2004 sampai dengan 2024. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 17 WIB, Sintua Angkatan 2004 sampai dengan 2024 mengadakan FGD Sister Church bertempat di Serbaguna A. Kesembilan, seminar manajemen pelayanan gereja. Hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 17 WIB, HKBP Kebayoran Baru akan melaksanakan seminar manajemen pelayanan gereja untuk Parhado HKBP Resort Kebayoran dengan mengundang 3 narasumber: Pendeta Gomar Gultom,
Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik, dan Evangelis Dr. Togu Hutagaul. Sebagai bahan pembahasan adalah buku yang ditulis oleh Sintua Profesor Payaman Simanjuntak. Ke-10, Sermon Parhalado Seresot. Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 akan diadakan Sermon Parhalado Seresot di HKBP Kebayoran Gandaria, alamat Jalan Kompleks Golden Plaza Fatmawati, Blok E27, Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 15, Gandaria Selatan Cilandak, Jakarta Selatan, dipimpin oleh Pendeta Ampilas Aritonang. Ke-11, Konven HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 10 WIB sampai dengan selesai akan diadakan Konven HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di HKBP Rawamangun yang akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarfat. Ke-12, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat gereja. Ke-13, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita dengarkan kesaksian pujian dari paduan suara NHKBP Kebayoran Baru.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 sambil mengumpulkan persembahan 3 kantong. Selalu berteguh, Dia
Ya Roh Kudus Tuhan kami mohon Tuhan menyapa kami, umat-Mu yang menyembah Engkau, rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menguasai segenap hati kami, supaya kami diubah menjadi lahan yang subur, supaya benih kehidupan itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dalam Yesus Kristus. Amin. Kemudian inang saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Markus pasal 6, 14 sampai 29. Saya akan bacakan untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang yang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan padaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membuka hati kita untuk menyambut firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara, dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Horas Madita Salutna. Bacaan kita hari ini cukup menyeramkan ya.
Menyeramkan nggak? Oh, sadis ini, sadis. Bagaimana Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal hanya karena urusan tarian. Itu membuat kita menyadari bahwa ternyata kebenaran itu kadang-kadang sangat beresiko. Ya, kalau hidup kita mau aman dan tentram, sering-seringlah sembunyikan kebenaran. Dalam bahasa Yunani, kebenaran itu adalah aletheia. A itu ya mirip bahasa Indonesia ya, amoral, berarti kan tidak bermoral gitu ya. Aletheia berarti tidak tersembunyi, tidak ditutup-tutupi. Memang itu, kebenaran artinya sesuatu yang disingkapkan apa adanya sesuai fakta. Dan ini tentu sulit ya. Kita hidup dalam zaman di mana kebenaran bisa direkayasa. Terus terang aja beberapa waktu lalu saya berada di Jayapura. Beberapa tahun maksud saya. Waktu itu mungkin kita pernah ikuti beritanya. Terjadi protes penuh kekerasan. Dibakarlah beberapa tempat di Jayapura. Ya. Kenapa? Karena ada isu pemuda-pemudi mahasiswa Papua dianiaya. Kan begitu? Dan itu gampang sekali sekarang ini memprovokasi seperti itu. Buat gambarnya, gambar itu sekarang bisa diedit kan? Ya, kalau saya sekarang sedang bicara di sini bisa aja diedit. Kan begitu. Lalu ini memancing emosi, karena tidak semua ya, kita mengakui bahwa tidak semua masyarakat kita bisa bersikap kritis. Itu tergantung pada akses, itu tergantung kepada wawasan. Saya masih ingat waktu itu saya berada di kantor Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika sedang berada di situ, tiba-tiba teman saya mengatakan, kita harus pulang Bapak. Kenapa? Sebelah sana sudah bakar-bakar. Ya. Wah, lalu bagaimana? Ya, kalau Bapak ya masih oke. Asal kita gak usah panik, dia bilang. Ya. Bapak pakai aja kolar pendeta. Kenapa? Rupanya kolar ini masih diingat oleh orang-orang ya, bahwa ya ini nggak terlibat lah begitu ya. Kami akhirnya pulang lewat belakang daerah militer sehingga saya bisa kembali ke Jakarta. Tapi itu membuat saya jadi teringat kepada apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Di zaman dulu kebenaran itu mungkin urusannya lebih linear. Di zaman sekarang kebenaran itu bukan linear, tapi urusan viral. Kalau ada orang, apalagi zaman AI ya, saya jujur aja mengatakan saya sebenarnya termasuk orang yang tidak banyak muncul di media sosial. Silakan dicek. Ketik Anwar Chen percuma, nggak ada di media sosial. Tetapi saya sadar di zaman inilah semua bisa direkayasa. Ya, yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Dan lebih berbahaya lagi adalah yang setengah-setengah. Half truth is the most dangerous lie. Setengah kebenaran sebenarnya adalah dusta yang paling berbahaya. Jadi orang sekarang makin pintar untuk memfitnah orang lain, dia nggak mau terus terang. Beri dikit-dikit saja gitu. Half truth. Jangan-jangan half masih bagus ya. Jangan-jangan cuma a quarter of truth. Seperempat saja kebenaran itu. Dan itu membuat kita langsung negatif menilai. Nah ini, apa yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini memang sesuatu yang tragis. Saya kalau membaca
apa yang merupakan sikap dari Yohanes Pembaptis, saya ingat para nabi. Para nabi itu utusan Tuhan. Mereka adalah juru bicara Tuhan, penyambung lidah Tuhan, itu istilahnya. Oleh karena itu kadang-kadang mereka terpaksa, ada juga nabi yang terpaksa ya. Tapi mereka harus mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu memang menyakitkan. Ibu bapak, saudaraku sekalian. Kebenaran itu menyakitkan. Kenapa? Karena sering itu menggugat kita. Membuat kita gelisah, membuat kita merasa bahwa kita belum lengkap. Ya, jadi kalau orang baca Alkitab, dia merasa nyaman terus, apalagi dibuai-buai oleh ayat-ayat emas, ayat-ayat berlian, ayat apa itu terserahlah. Hati-hati, itu berarti Alkitab kita sedang disaring. Supaya enak ya. Saya sering baca itu, entah di kantor, di kamar, kata-kata yang manis ya. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah gitu ya. Ada lagi yang katanya, misalnya katakanlah, ya marilah kepadaku semua yang letih lesu. Barangkali orang yang mencantumkan itu lagi stres berat. Nah itu. Tapi jarang-jarang, hampir belum pernah saya menemukan firman Tuhan yang ditempel di dinding. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pernah temu gak? Atau katakanlah di manajer, direktur satu perusahaan besar, di mana dindingnya tertulis, pergilah, jualah hartamu, ikutlah aku. Kalau ada yang menemukan itu, tolong lapor saya ya. Ini bisa jadikan teladan ini. Gak ada, kita maunya enak-enak, betul gak? Karena kebenaran itu menyakitkan. Yohanes Pembaptis merasakan risikonya. Kadang-kadang itu tidak mudah buat bahkan pendeta seperti saya. Ini saya dari GKPI ya. Ini kebetulan yang hadir ini pemuda-pemudi GKPI ini. Percaya kepada saya, Amang dan Inang, gak ada konspirasi nih. Gak ada. Mereka punya jadwalnya, mereka atur sendiri. Lalu pendeta resort di sini juga punya jadwal atur sendiri. Ketemu. Memang saatnya GKPI menginjili HKBP. Ya itulah. Ya. Jadi memang ya kalau kita renung-renungkan, ya tidak mudah ini yang kita bicarakan ini. Sekali lagi saya katakan kebenaran itu menyakitkan. Jadi pernah di gereja GKPI saya khotbah. Tolong jangan tanya saya gereja mana itu ya. Pas temanya tema pedas. Kau orang Farisi, kau orang munafik, begitu-gitu ya. Kira-kira dalam khotbah perlu nggak diperhalus? Ya, rupanya ada yang tersinggung. Orang itu merasa ini personal gitu. Padahal saya nggak kenal orangnya gitu. Luar biasa manusia ini ya. GR sendiri, saya nggak kenal orangnya, nggak terlalu kenal gitu. Bagaimana saya tahu masalahnya? Tapi dia tersinggung. Bang Pendeta, kalau boleh khotbah di dalam gereja itu yang kekuasaan Tuhan, puji-pujian. Saya bilang, iya betul lah Mang, mantap. Memang harus kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang kita beritakan. Tahu Mang, kedaulatan Tuhan itu berarti kita harus hidup benar. Jadi kita harus baca Alkitab lengkap, jangan baca Alkitab yang sepotong-sepotong. Dunia kita sekarang ini menawarkan banyak yang sepotong-sepotong. Khotbah yang paling disuka itu kalau tidak menyinggung. Ya kan? Bikin lucu-lucu ya. Kalau ketawa-ketawa sedikit bolehlah dalam khotbah ya. Kalian aja ketawa tadi. Tapi mimbar ini bukan untuk lelucon. Kadang-kadang ya kita jangan juga pelintir Alkitab ya. Kalau pas isinya bersukacita dalam Tuhan, jangan hukumi orang gitu. Sesuai aja gitu temanya gitu ya. Dan itu terus terang aja saya memberi catatan.
terutama kepada kaum muda, salah satu kelebihan gereja-gereja tradisional, HKBP, HKI, GKP, GKPS, GKPA, dan lain-lainnya adalah pendeta harus berkhotbah sesuai dengan nats. Tidak bisa sesuai dengan tema menurut selera. Tidak bisa. Ya kan, gitu kan? Kalau pas natsnya itu kering, wah, kadang-kadang teman-teman pendeta tanya saya, gimana ini? Gimana cara yang mengkhotbahkannya ini? Saya bilang, ya udah baca, doakan, resapi, berbicara. Kalau pas teksnya tentang nama-nama, ada penjaga bait suci dan sebagainya, kira-kira apa ya pesannya? Itu nggak gampang ya. Ya, karena saya sering berefleksi, saya katakan itu tandanya apa? Nggak ada bedanya melayani Tuhan. Mau sebagai pemimpin, mau sebagai tukang sapu, sama, asal tujuannya melayani Tuhan. Jadi soal bagaimana kita mengelolanya itu, tapi harus jujur. Jangan coba menyesuaikan firman Tuhan dengan kepentingan. Maka salah satu, ya tadi pagi saya khotbah bertepatan dalam bahasa Batak ya. Saya memperkenalkan istilah yang mungkin kita sudah kenal. Jangan andalkan cocokologi. Nah, ya, cocok-cocok. Kalau saya lihat di sini ada orang yang dompet tebal. Ya, kalau orang yang muka tebal gak masalah. Dikhotbahi juga dia. Orang dompet tebal atau orang yang punya kedudukan bagus ya. Jangan sampai saya tergoda untuk menyesuaikan supaya jangan terganggu. Nah, Yohanes Pembaptis ini sebuah teladan bagi kami memberita firman. Ini sebuah teladan bagi kita juga. Karena di dunia kita ini, kita setiap hari harus bernegosiasi. Ini menyangkut iman kita, ini menyangkut identitas kita. Dan itu tidak mudah. Orang lamar kerja, wah, ini anak-anak muda pasti akan tiba pada posisi itu. Ya, saya belajar dan mencuplik pandangan dari seorang pendeta yang sudah meninggal, Pendeta Eka Dharma Putra. Ya, gimana? 2 kali 2 berapa? Ya, ada yang jawab 4. Bagus. Tapi dia tidak diterima. Kan gitu. 2 kali 2 berapa? Ada yang jawab, terserah Bapak. Ini yang diterima. Karena ya owner berpikir dia terlalu jujur ini. 2 kali 2, 4. Nanti semua dia bongkar isi perut kita. Sedangkan 2 kali 2 itu terserah Bapak, ini cocok. Cocokologi kan? Ini bisa kita atur. Nah, ini yang diterima. Itu resiko. Itu resiko itu sangat banyak. Belum seperti Yohanes Pembaptis ya. Saya ngebayangin andai kata saya pendeta, tiba-tiba sesudah khotbah hilang kepala itu gimana? Ngeri kali ya. Belum. Tapi hal-hal yang lebih kecil, karena Herodes kecil itu banyak ya. Yang punya uang, yang punya kekuasaan, itu bisa membuat kita berpikir lain. Nah, situlah kita perlu punya prinsip. Kalau itu hanya sifatnya komitmen manusia, tidak cukup. Disitulah kita belajar dari firman Tuhan. Makanya orang datang ke gereja itu ada 2 hal. Pertama, dia ngaku dosa. Ya, siapa di sini tidak pernah dusta? Kalau dia tidak pernah dusta, sekarang saya turun mimbar, dia khotbah lah. Semua kita pernah berdusta, pendeta juga. Saya ngaku aja. Kan gitu. Tapi motifnya bisa beda-beda. Betul nggak? Saya agak populer bicara kalau di pagi bahasa Batak karena banyak orang tua lebih berat. Wah, itu. Ini kan lebih beragam ya. Ya. Motifnya penting. Andai kata saya seorang dokter, sudah tahu saya pasiennya paling 3 bulan lagi. Game gitu ya. Saya jujur atau tidak? Bisa jujur ya, tapi cara menyampaikannya kan perlu. Jangan saya tiba, memang Bapak sudah akan mati. Sudahlah.
Makan aja itu sok buntut segala macam, udah makan mati. Ini benar sesuai kebenaran, tapi tidak sensitif dengan situasi, betul nggak? Bagaimana mengatakan yang sama itu dan mengatakan, ya kelihatannya agak gitu kan? Ini, jadi perlu hikmat juga dalam mengatakan itu, tapi tidak mengkompromikan kebenaran gitu. Ya, saya tadi pagi ya, saya acu karena supaya jangan beda khotbah ini ya. Pagi-pagi mengatakan A, di sini A minus gitu. Betul-betul saya pernah ditanya oleh satu warga jemaat, pas mereka lagi rapat ini. Rupanya di gereja itu lagi seru. Ada orang berduit, ramah, murah hati, sering menyumbang. Tapi dia bolak-balik kawin cerai. Dan ini yang dia tanya ini giliran kelima. Ya kan? Ya, karena saya sering memberi webinar ke segala tempat ya, memberi. Jadi mereka anggap mungkin narasumber ini bisa kita minta pendapatnya. Nah, ini kebetulan orangnya keuangannya kuat sekali gitu. Sering bantu gereja dan sebagainya, dan dia mau kawin lagi. Saya jawab, ya, oke, status perkawinan sebelumnya bagaimana? Gak bisa dia jawab, bermasalah. Lalu status perkawinan sebelumnya bagaimana? Bermasalah. Bermasalah terus. Kalau gitu saya bilang katakannya, sudah tegas saja sesuai firman Tuhan. Ya, sorry kalau di gereja ini tidak bisa. Nah, kemudian orang yang cerita pada saya, karena gereja kami keras, dia pindah ke gereja yang lunak. Jadilah. Ini namanya menggadai kebenaran. Saya nggak percaya inilah yang kita mau. Ya, jangan bermain-main dengan firman Tuhan. Terus terang. Karena akibatnya bisa tidak langsung, tapi datang belakangan. Sudah sering saya lihat ini. Dalam kasus Yohanes Pembaptis, karena ini penguasa, dia tunjuk hidung. Kan begitu. Sehingga akibatnya juga sudah dipenjara. Lalu ya akibat dari motif-motif yang gak jelas ini, hilanglah kepalanya. Tapi kita yang tidak harus dalam situasi ekstrim ini pun tetap perlu punya sikap soal kebenaran. Termasuk kebenaran yang menyangkut iman kita. Karena dunia kita ini, ya termasuk NKRI kita ini menawarkan banyak hal. Sebagai pendeta GKPI yang sering travel kemana-mana ya. Luar negeri biasa, tapi saya sangat bersyukur. Ternyata Tuhan tidak hanya tunjukkan saya ke luar negeri seperti apa. Dalam negeri. Pelosok-pelosok, Mentawai, Papua, segala macam. Tuhan izinkan saya masuk ke tempat-tempat yang wartawan tidak pernah datang. Ya, bertanggung jawab saya mengatakan ini. Membuat saya sadar, kebenaran itu soal konstruksi juga rupanya. Ya, tergantung apa kepentingannya. Makanya salah satu yang paling berbahaya sekarang ini adalah perang kebenaran. Saya yakin Amang dan Inang saudara sekalian mengerti yang saya maksudkan. Perang kebenaran. Apalagi kalau menjelang pemilihan, ramainya bukan main perang kebenaran. Sampai bingung kita, mana yang benar. Karena semua yang setengah benar akhirnya kelihatan benar. Itu dia. Jadi belajar dari pengalaman seperti inilah saya mengerti ada risiko. Tapi risiko itu perlu juga kita ambil. Saya sangat bersyukur ada warga jemaat kami, ini kebetulan warga jemaat GKPI, pernah cerita pada saya. Wah, Abang Pandita, tahu kalau mau tahu bocoran-bocoran yang paling alami, yang gak dibuat-buat, wah pas lagi makan di Lapo enak-enak.
Ya, rupanya lapo itu dengan saksangnya segala macam itu mempengaruhi kebenaran. Terbuka. Dia katakan, aduh Amang, kalau saya mau cepat naik, wah dari dulu saya udah ditawarin itu katanya. Udah tinggal ganti KTP. Jangan yang ada salibnya. Dia bilang kan, tinggal ganti KTP. Melejit saya katanya. Tapi kami bersyukur tanpa harus menggadai iman saya. Tanpa harus mengorbankan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan tetap buka jalan, dia bilang. Sehingga posisinya bukan puncak, tapi ya lumayan hampir puncak. Orang Batak itu mau tanya marganya nanti di konsistori. Ya, betul. Saya bangga sekali. Saya bangga sekali. Ada juga orang-orang yang setia seperti ini. Mungkin belum hilang soal kepalanya, tapi dia mau rugi untuk imannya. Nah, ini kita butuhkan di dunia kita sekarang ini. Yang semuanya bisa dikompromi-kompromikan. Jadi, Amang dan Inang, saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kebenaran firman ini. Karena kalau tidak ya betul, semua hal bisa dipelintir. Pada akhirnya kita bingung dan tidak punya pegangan. Tadi pagi ketika mempersiapkan ini, saya bacalah tulisan-tulisan, termasuk salah satu tulisan dari Profesor Sultan Hutagalung. Itu Sekjen GKPI yang pertama. Jangan lupa dia sebelumnya HKBP ya. Ya itulah enaknya ya. Dulu kita ayam marbadahi do dan julu alai ngusonari bah marsaur do dinggan. Nah, gitu ya. Nah, itulah. Jangan percaya bahwa marbadahi itu nggak ada habisnya. Pasti ada titiknya. Jadi ya seorang yang sangat saya hormati ya. Ya. Salah satu lulusan Yale pertama di Indonesia. Dia katakan, jangan sampai sumpah itu jadi sampah. Ini kan beda huruf aja nih. U menjadi A. Oh, jago sekali ini profesor ini saya bilang. Kenapa? Benar. Banyak orang sumpah jadi sampah. Kalau sumpah pakai Alkitab, pakai kitab suci lah ya. Sumpah jabatan gitu. Ya. Habis itu sumpahnya jadi sampah. Kan ngeri itu. Saya berdoa semoga kita jangan sampai tergoda. Hidup ini, maaf, ini bukan fatalisme ya. Hidup ini sementara. Sementara. Jangan sampai kita, istilah orang Batak, dioto-otoi. Jangan sampai. Kita berjuang, kita ingin maju, kita ingin menjadi yang berhasil, berprestasi. Itu pun ada pada saya sebagai pendeta. Ya. Apalagi kalau masih muda ya. Saya pilih-pilih, waktu mau sekolah lanjut pun saya pilih-pilih. Kenapa nggak asal pilih aja? Karena saya kan ada unsur ego juga. Ada unsur ambisi, tapi ambisi yang baik kan? Unsur ini, masih lebih bagus yang ini. Nah, saya pilih yang lebih bagus kan gitu. Walaupun masuknya setengah mati juga kan gitu. Ada unsur gambling. Tapi itu kan hal-hal yang wajar ya, tapi jangan sampai itu membuat kita jadi mengorbankan yang esensial. Saya kira yang bisa kita tarik pembelajaran hari ini seperti itu. Ya, Herodes besar jarang kita temukan secara langsung, head to head. Tapi Herodes kecil ada di mana-mana. Disitulah kita perlu ngambil sikap. Dan saya yakin, meskipun Yohanes Pembaptis itu adalah kisah tragis, dalam tragedi dia kita belajar tentang bagaimana kita berdiri di atas firman Tuhan. Dan saya tidak ragu mengatakan dengan usia yang makin lama makin tinggi ini, jangan kita percaya. Jangan kita mudah percaya kepada apa yang hanya kelihatan. Kenapa? Karena manusia ini makhluk paling rumit di jagat ini. Tuhan bisa dia tipu,
Orang lain dia bisa tipu, itu paling gampang ya. Yang paling parah, dirinya pun dia bisa tipu. Makanya kita perlu punya referensi. Dan referensi yang paling berbobot yang akan menuntun kita. Makanya saya itu nggak pernah beda-bedakan orangnya. Mau pejabat besar, mau tukang sampah, nggak apa-apa. Tapi dia hidup berjalan dalam terang Tuhan, bersyukur dan menjadi berkat. Terus terang, itu membebaskan. Itu membuat saya bisa bertemu dengan orang dengan penuh kegembiraan. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita. Kalau kita Tuhan izinkan berprestasi mengukir catatan-catatan sejarah yang hebat, monggo, terpujilah Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan yang kecil-kecil, ini pun kita syukuri karena kita hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, umatnya ini, untuk berjalan terus di dunia yang serba penuh tikungan dan bengkok-bengkok ini. Ya. Dan saya percaya firman Tuhan hari ini betul-betul menolong kita untuk berpegang kepada kebenaran versi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam setiap kebenaran yang kami percayai dan sikap yang kami ambil ada resiko. Hari ini kami belajar dari Yohanes Pembaptis. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena teladan ini menolong kami untuk hidup dalam dunia yang selalu mengajak kami kompromi. Selalu mengajak kami Tuhan untuk meragukan kebenaran-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk rendah hati, untuk senantiasa mengakui kalau bukan karena Engkau yang menolong kami, kami sebenarnya tidak mungkin menjadi umat-Mu. Kami sadar dunia ini bukanlah tempat yang rapi, serba ramah. Ada begitu banyak jebakan. Karena itu tolong kami supaya kami jangan salah pilih. Terima kasih untuk semua para pendahulu kami yang sudah menunjukkan integritas imannya. Kami bersyukur untuk hidup mereka. Dan kami berdoa supaya kami bisa berada dalam rombongan yang sama. Supaya di tengah-tengah dunia ini kami berjuang. Kami menemukan jalan-jalan yang terbaik untuk bisa Tuhan bersukacita atas pemberian-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi tetap ingat, pada akhirnya semua ini akan berakhir. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Mana ini? Ya. Mari kita memberikan persembahan untuk pesta ulang tahun dan kotilon HKBP Kebayoran Baru. Kita memuji Tuhan dari NKB 200. Orang sedih mengerang,
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku Tuhanlah sumber segala karunia yang melimpah dalam hidup kami. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kembalilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.